Kalau kalian pernah punya buku, terus dipinjemin dan gak balik lagi, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menagih-nagih terus bukunya sampai dapet? Atau mungkin ya udah diikhlasin dan beli baru lagi? Kita diskusin bareng-bareng yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan pada kesempatan kali ini saya pengen ngobrolin sesuatu sambil unboxing. Jadi kemarin saya baru dapat paket ini dari Teh Septiani Rahayu @senja_n_books kalau teman-teman yang tahu bookstagramnya. Nah, ceritanya waktu kemarin itu Teh Septi lagi banyak unhaul buku-buku yang ada di koleksi pribadinya, dan ada macam-macam sih alasan kenapa beliau melepas bukunya. Salah satunya mungkin karena raknya juga udah banyak, udah kepenuhan, dan ada banyak buku yang udah lama bertengger di raknya bertahun-tahun gak dibaca, dan kayaknya bakal lebih bermanfaat ketika buku-buku tersebut dikasih kesempatan kepada orang lain untuk membacanya. Dan waktu kemarin saya mendapat 2 buku dari Teh Septi. Kita sambil buka dan sambil ngobrolin topik yang tadi saya ungkapkan di awal video ini. Yuk. Nah, saya cerita dulu sedikit. Jadi ceritanya ketika dulu pas kuliah, saya tuh orangnya tipe yang jarang banget mencatat sesuatu. Jadi walaupun judulnya penulis gitu ya, editor, tapi untuk kasus buku-buku yang dipinjem itu jarang banget ditulis siapa peminjamnya, kapan minjeminnya, dan sebagainya. Biasanya tuh kalau ada orang mau minjem, pikirannya tuh cuma oh ya udahlah, ada teman sendiri dan masih satu komunitas, dan ini juga dia butuh, dan ya mungkin dia bakal bermanfaat ketika membaca buku itu. Masalahnya adalah ketika buku tersebut dikasih terus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kemudian gak dibalik-balikin, kebanyakan kasusnya yang saya temui itu justru orang-orangnya udah pada lupa kalau mereka itu pernah minjem buku kita gitu. Dan itu sebetulnya kesel gitu. Dulu ketika SMP saya pernah kayak gitu juga. Lucu sih kalau dulu mah kasusnya kan buku itu memang gak saya kasih nama, apalagi komik kan. Komik ya serinya banyak, apalagi kadang-kadang ada beberapa yang bisa dibaca cabutan kayak Doraemon gitu. Lalu ada juga waktu itu teh buku Harry Potter gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ngelihat video waktu kolaborasi sama Teh Irma Ikari Nosuke yang punya channel Teman Buku. Nah, di situ saya juga cerita betapa keselnya gitu ya sebetulnya sama tipe-tipe orang yang pernah minjem buku saya dan gak dibalikin. Nah, ketika kuliah sebetulnya dulu pernah punya kasus, saya pribadi udah ngasih nama di bukunya, terus udah dikasih jurusan, nomor kontak, pokoknya lengkap lah istilahnya. Kalau dia lihat bukunya pasti langsung tahu, oh itu mah buku punya Kang Agi gitu. Tapi entah kenapa, nggak tahu ya tipe-tipe orang kayak gini, saya juga udah pasrah banget. Udah dikasih nama, udah diingetin, udah dimintain, kok tetap aja gitu nggak dibalikin. Ada yang lupa lah, ada yang hilang lah, ada yang susah dihubungin, ada yang ngeles, ada yang ya macam-macam. Dan akhirnya setiap kali capek gitu ya untuk nagih-nagihin ke tipe-tipe orang kayak gitu, saya memutuskan ya udahlah mending beli baru lagi aja gitu. Mumpung lagi ada rezeki dan mumpung bukunya ketemu lagi. Dan salah satunya ada di unhaul dari Teh Septi kemarin, yaitu bukunya adalah ini, karyanya Pak Bambang Trim, judulnya The Art of Stimulating Idea. Ini salah satu buku yang saya suka banget karena buku ini adalah salah satu yang menginspirasi saya untuk mengembangkan ide-ide dalam berkarya.
Dulu itu pertama kali beli buku ini tahun berapa ya? 2014 kayaknya. Dan ketika selesai membacanya memang kayaknya langsung dapat inspirasi untuk menulis banyak hal. Gak cuma tentang ide-ide biasa atau yang mungkin bisa kita eksplorasi gitu ya dari banyak hal, tapi juga di sini kita belajar bagaimana merancang supaya buku kita bisa bestseller gitu. Nah, jadi di sini ada, kalau nggak salah, beberapa bab besar. Yang pertama itu The Art of Stimulating Idea, tentang orisinalitas ide dan bagaimana kita mencari idenya. Lalu mengeksekusi ide, yaitu menyusun topik dan juga kerangka idenya. Lalu mencermati topik-topik hit, yaitu tentang membuat buku kita supaya bestseller, bisa ngelihat dari tren, kecenderungan, dan sebagainya. Dan lalu melejitkan ide, bagaimana supaya kita bisa katakanlah mengadopsi gitu ya berbagai pemikiran, kemudian kita coba merancang rumus supaya ide-ide itu bisa menarik, penting, dan juga ada amanat mungkinnya yang bisa kita sampaikan dan disesuaikan dengan pribadi kita sendiri. Lalu ya memasarkan idenya, dan ada bonus 101 ide penulisan buku dari buku ini. Jadi memang satu buku ini penuh tentang ide semuanya. Yang saya suka dari buku Bambang Trim itu adalah bagaimana setiap bukunya itu punya satu topik khusus, ada tema tertentu yang benar-benar digali secara dalam. Kalau satu buku ngomongin tentang editing, ya di situ editing dikupas luar dalam gitu, dari kulitnya sampai dengan intisarinya. Sementara kalau di sini itu dijelaskan tentang ide. Jadi kalau untuk teman-teman yang penasaran pengen coba menggali ide-ide dalam diri kalian dan coba merumuskannya hingga menjadi sebuah naskah utuh, bisa coba baca dari buku ini juga. Lalu yang kedua, saya dapat buku, ini ternyata terbitan Media Kita, judulnya Creative Blog Writing, Rahasia Seni Menulis Blog Lebih Kreatif. Nah, ini karyanya Mbak Lia. Mbak Lia itu sebetulnya saya dulu pertama kali tahu waktu beliau masih jadi blogger dan pernah nulis novel, judulnya tuh kalau nggak salah Harmoni. Dan yang waktu itu sebetulnya bikin tertarik adalah karena pernah berkoordinasi gitu ya dengan teman-teman blogger UPI dan kenal di situ namanya Mbak Lia. Bertahun-tahun kemudian ketemu lagi dan melihat beliau itu udah jadi CEO, bukan CEO sih ya judulnya, pokoknya salah satu pengurus penting di Storyal.co. Dan dari ceritanya Tesepti gitu ya, Mbak Lia ini jadi salah satu mentor pentingnya dalam marketing gitu. Jadi saya pikir ketika melihat buku ini ya sepertinya cocok banget gitu ya untuk mengembangkan ide, dan barangkali ada beberapa tips dan trik juga dari Mbak Lia yang bisa kita terapkan dalam kepenulisan secara umum. Well, saya juga nggak sabar sih dan senang banget ketika mendapatkan buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, dan ya saya nggak tahu sih apakah buku ini nanti akan dipinjamkan juga, karena buku ini kayaknya udah susah banget gitu ditemuin. Nah, mungkin teman-teman juga boleh berkomentar ya seputar topik tadi ketika ada buku-buku seperti ini yang istilahnya susah banget ditemuin dan mungkin kita nggak bakal ketemu untuk kedua kalinya. Kira-kira kalian sendiri bakal minjemin gak sih? Khususnya kepada teman-teman atau orang-orang kepercayaan kalian. Kalau misalkan kalian punya pendapat, opini, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan kalau ada yang punya pengalaman seputar pinjam-meminjam buku, bisa sharing juga di kolom komentar dan nanti kita bisa diskusi di sana. Jadi sekali lagi terima kasih juga kepada Tesepti yang telah mempertemukan saya kembali bersama dengan buku-buku ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan teman-teman bisa cek juga akun Instagramnya @senjaandbooks
karena di sana beliau juga suka berbagi banyak hal. Ada cerita kesehariannya, ada rekomendasinya tentang skincare, tentang pengalamannya, menulis artikel, CEO, dan belakangan lagi seneng kuliner sih. Jadi saya juga suka banyak dapat rekomendasi makanan dari beliau. Ya, itu aja untuk video singkat kali ini. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.